Selamat sore semuanya. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi mengenai studi kampus yang telah kami lakukan. Jadi studi kampus yang kami lakukan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian pedagang tahu dan tempe di Pasar Banyuasri Buleleng. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis yang telah membantu kami dalam studi kasus ini dan bersedia melakukan dan meluangkan waktu untuk presentasi kali ini. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Gando. Saya Putri Aprilia. Saya Nur Amelia Kasman. Saya Luputu Divya Sri Metriani. Baik, langsung saja untuk yang pertama kami bahas mengenai profil narasumber kami. Jadi Ibu Elis merupakan seorang pedagang tahu dan tempe di Pasar Banyuasri Buleleng, Bali. Beliau mempunyai 2 orang anak yang berusia 2 tahun dan 5 tahun. Ketika berjualan di pasar, Ibu Elis dibantu oleh suaminya dan 2 orang saudaranya. Untuk mengenai pandemi 19 secara umum akan dijelaskan oleh rekan saya. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus baru yang merebak pada awal tahun 2020 di Indonesia. Wabah virus corona atau COVID-19 yang menyebar luas ke seluruh dunia menyebabkan dampak yang sangat serius di berbagai sektor, salah satunya di sektor perekonomian. Indonesia pun merupakan negara yang merasakan dampak dari pandemik ini di dalam sektor perekonomian, terutama bagi pedagang kecil. Seiring dengan bertambahnya kasus virus corona, di Indonesia pemerintah membuat kebijakan untuk menekan angka penyebaran COVID-19, yaitu dengan memberlakukan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dengan maksud untuk membatasi pergerakan orang serta mengharuskan masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan mendesak untuk tetap berdiam diri di rumah saja. Selain PSBB yang diberlakukan, pemerintah juga selalu menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan social distancing, yaitu menjauhi perkumpulan, menghindari massal, dan menjaga jarak sekitar 2 meter untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Baik, berdasarkan yang dijelaskan teman saya tadi, selama pandemi COVID-19 ini, ada beberapa masalah yang dihadapi Ibu Elis. Yang pertama yaitu pasar menjadi sepi, yang kedua harga bahan baku naik, yang ketiga dagangan tidak terjual habis, dan yang keempat keuntungan menurun. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Menurut hasil wawancara kami dengan beliau mengatakan bahwa karena adanya peraturan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah, keadaan pasar menjadi sepi dan jumlah pembeli pun berkurang semenjak diberlakukannya PSBB. Dengan diberlakukannya aturan ini, membuat aktivitas masyarakat di luar terbatas, dan masyarakat mulai berbelanja secara online untuk menghindari kerumunan serta kontak fisik dengan orang lain. Permasalahan yang kedua yaitu harga bahan baku naik. Dalam kegiatan usaha, bahan baku dikategorikan sebagai biaya produksi. Terjadi kenaikan bahan baku berarti biaya produksi mengalami kenaikan. Masyarakat bahkan pedagang sendiri menyebut biaya produksi sama dengan modal. Modal atau biaya merupakan salah satu dari faktor produksi yang sangat penting, baik bagi usaha berskala kecil, menengah, ataupun besar.
Menurut laporan dari OECD, pandemi ini mempengaruhi keadaan perekonomian di sisi penawaran maupun permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan mengurangi pasokan bahan baku serta rantai pasokan yang mengalami kendala. Sesuai dengan konsep penawaran, biaya produksi merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Kenaikan biaya produksi akan menyebabkan penurunan penawaran barang. Seperti yang Ibu Elis alami selama pandemi ini, harga bahan baku untuk membuat tahu dan tempe naik. Dari sebelum pandemi harganya 300.000, semenjak pandemi berubah menjadi 350 hingga 400.000. Permasalahan yang ketiga yaitu dagangan tidak terjual habis. Dikarenakan keadaan pasar yang sepi pengunjung yang disebabkan pandemi virus COVID-19, membuat dagangan Ibu Elis kadang tidak terjual habis. Karena banyak juga masyarakat yang lebih memilih makanan cepat saji ataupun membeli dalam penjualan di sekitar rumah karena khawatir untuk mengunjungi pasar dalam situasi seperti sekarang. Ibu Elis mengambil langkah untuk menjualnya di hari esoknya. Namun jika tetap masih tidak habis juga, Ibu Elis memberikan tahu dan tempenya ke para tetangga karena menurut beliau lebih baik diberikan kepada orang lain daripada harus membuangnya. Permasalahan yang keempat yaitu keuntungan menurun. Ibu Elis mengalami penurunan keuntungan selama pandemi COVID-19, di mana awalnya sebelum pandemi dalam sehari Ibu Elis mengeluarkan biaya kebutuhan sebesar 307.000 dan memperoleh pendapatan sebesar 707.000. Jadi, keuntungan yang didapatkan Ibu Elis sebesar 400.000 per harinya. Sedangkan pada masa pandemi ini, Ibu Elis mengeluarkan biaya kebutuhan sebesar 320.000 dan memperoleh pendapatan sebesar 520.000. Jadi keuntungan yang didapat Ibu Elis hanya 200.000 per hari. Bisa dikatakan keuntungan Ibu Elis mengalami penurunan setengahnya. Mengenai penyebab dari permasalahan yang Ibu Elis hadapi akan dibahas oleh teman saya. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu akar penyebab masalah yang dihadapi oleh Ibu Elis. Nah, akar penyebab masalah ini ada 4. Yang pertama, karena adanya virus COVID-19. Yang kedua, masyarakat takut untuk berbelanja di pasar. Yang ketiga, bantuan dana salah sasaran. Dan yang keempat, adanya pembatasan waktu untuk berjualan. Nah, untuk akar masalah yang pertama, itu adanya virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini merebak pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. WHO sudah mengumumkan bahwa COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi karena sudah menyebar ke penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Di kehidupan saat pandemi ini, kita diharuskan untuk mematuhi peraturan PSBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga kita harus mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Hal ini berdampak bagi para pedagang. Hal ini berdampak pada keadaan ekonomi, termasuk para pedagang yang sehari-harinya itu berjualan di pasar. Para pedagang ini kebingungan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka bisa terpenuhi, sedangkan kondisinya sedang seperti ini ditambah keadaan pasar yang sepi. Akar permasalahan yang kedua yaitu masyarakat takut untuk berbelanja di pasar. Nah, karena adanya pandemi COVID-19, masyarakat itu lebih memilih untuk berbelanja di swalayan karena dirasa lebih aman dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Masyarakat itu menganggap bahwa lingkungan di pasar itu kotor, sehingga mereka takut penyebaran virusnya itu lebih cepat. Selain itu, penerapan protokol kesehatan di swalayan pun dinilai lebih tertib dibandingkan di pasar untuk berbelanja online saja karena lebih mudah dan praktis dan risiko tertular virusnya pun lebih minim. Akar masalah yang selanjutnya yaitu bantuan dana yang salah sasaran.
Penerimaan dana bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan protes dan kecemburuan sosial. Pengamat dari UGM, yaitu dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan Visipol, Pak Hempri Suyatna, menyebutkan bahwa akar permasalahan dari masalah ini adalah terdapat pada validasinya data, seperti warga yang meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, dan warga yang mampu terdata. Di poin nomor 3 ini sering kita temukan kasusnya. Misalkan ketika orang yang mengambil dana bantuan itu banyak yang pergi dengan menggunakan mobil atau motor mewah, terus perhiasan yang dipakainya juga terlihat banyak gitu. Nah, lalu akar masalah yang terakhir yaitu pembatasan waktu berjualan. Nah, karena adanya PSBB, maka jam operasional pasar pun dibatasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pasar Banyu Asri yang biasanya beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam, di masa pandemi ini hanya bisa berjualan dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Selain PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Bali juga menerapkan program PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat yang merupakan kebijakan publik dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar untuk menekan angka positif COVID-19. Nah, menurut Wall, di dalam kebijakan publik terdapat 3 hal yang berpengaruh sebagai tindakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Yang kedua, adanya output dalam bentuk program yang ditujukan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, adanya dampak dari kebijakan yang dibuat untuk kehidupan masyarakat. Sekarang kita masuk ke poin solusi. Berdasarkan diagnosis masalah yang Ibu Elis hadapi, kita ada beberapa solusi untuk mengatasinya. Yang pertama ada bantuan dana dari pemerintah, yang kedua menjual produk dengan cara lain, yang ketiga meminimalisir biaya bahan baku, yang keempat membuat olahan baru, dan yang kelima menurunkan harga. Untuk solusi yang pertama, ada bantuan dana dari pemerintah. Seperti yang telah Presiden Jokowi sebutkan, pemerintah telah mengeluarkan dana program perlindungan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program bantuan, salah satunya yaitu BLT atau Bantuan Langsung Tunai. BLT ini diambil dari 31% dari 72 triliun dana desa. Jadi BLT ini ada sekitar 22,4 triliun. Program BLT ini diserahkan oleh kepala desa dan perangkat desa, di mana akan diberikan dalam 2 gelombang, yang setiap gelombangnya terdiri dari 3 tahap. Pada gelombang pertama, masing-masing penerima akan mendapatkan Rp600.000 selama 3 bulan, yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni. Sedangkan pada gelombang kedua, masing-masing penerima akan mendapatkan Rp300.000 selama 3 bulan, yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk solusi yang kedua, ada menjual produk dengan cara lain. Ibu Elis bisa memasarkan produknya yang tidak habis terjual dengan cara yang lain, misalnya dengan berkeliling ke rumah-rumah warga agar tahu dan tempenya bisa terjual habis. Solusi ini diambil berdasarkan dengan pendapat Rambat Lupiandi yang menyampaikan hal tentang pemilihan lokasi untuk berjualan. Yang salah satunya adalah pedagang mendatangi konsumen. Dalam hal ini, pemilihan lokasi tidak terlalu penting, namun yang tetap harus diperhatikan adalah penyampaian produk yang harus berkualitas. Untuk solusi yang ketiga, meminimalisir biaya bahan baku. Meminimalisir biaya bahan baku bukan berarti menggunakan bahan baku yang berharga murah, karena nantinya akan mempengaruhi kualitas produk. Maksudnya adalah membeli bahan baku yang lebih murah dari distributor sebelumnya, namun kualitasnya tetap bagus. Dengan meminimalisir biaya bahan baku, maka biaya produksi dapat ditekan, atau dengan kata lain, dapat mengefisiensi biaya produksi. Seperti yang telah disimpulkan oleh Nilisha pada tahun 2013, bahwa efisiensi biaya produksi
yaitu bagaimana input yang digunakan dengan baik dan benar tanpa adanya pemborosan biaya dalam proses produksi dalam menghasilkan output. Solusi yang keempat, membuat olahan baru. Mengingat keadaan pasar yang begitu sepi, Ibu Eli sebagai pedagang harus bisa mensiasati penjualan agar usahanya tidak merugi. Karena tahu tempe yang tidak terjual habis, Ibu Elis bisa membuat olahan baru dari produk yang tersisa. Misalnya, Ibu Elis bisa membuat tahu tempe goreng, atau tahu crispy, atau olahan lainnya. Jadi, Ibu Elis juga tidak rugi banyak karena bahan yang tersisa tidak terbuang. Dengan hal ini juga Ibu Elis bisa menambah minat pembeli karena barang dagangannya tidak monoton itu saja. Dan juga dapat meningkatkan penjualan. Jadi, Ibu Elis dapat meminimalisir kerugian, bahkan dapat memperoleh penghasilan tambahan. Solusi yang kelima, ada menurunkan harga. Karena keadaan pasar sepi pengunjung, akibat adanya virus corona, maka Ibu Elis perlu melakukan tindakan agar penjualan Ibu Elis tidak rugi sepenuhnya. Dalam hal ini, Ibu Elis bisa menurunkan harga barang yang Ibu Elis jual, yang biasanya dijual 4 seharga 1.000 menjadi 5 seharga 1.000. Hal ini dapat menarik minat pembeli untuk membeli tahu tempe di Ibu Elis dibandingkan dengan membeli di penjual tahu tempe lainnya. Dan hal ini juga tidak merugikan penjualan Ibu Elis. Hanya saja keuntungan yang didapat lebih sedikit dari biasanya. Hal ini sesuai dengan konsep permintaan, di mana ketika harga suatu produk meningkat, maka permintaan produk tersebut akan turun. Sebaliknya, ketika harga suatu produk menurun, maka permintaan produk tersebut akan naik. Jadi, dalam hal ini, dengan menurunkan harga, maka permintaan akan naik. Selain yang dijelaskan di atas tadi, maka kelompok kami memiliki gagasan permasalahan yang dihadapi buat pasar tradisional mempunyai batas waktu operasional. Maka bisa saja dengan penjual banyak yang tidak terjual yang menyebabkan kerugian bagi penjual. Untuk itu, dibukalah pasar kompleks warga untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat menyebabkan tidak kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan dan agar kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan walaupun dalam keadaan sedang pandemik ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Badri tahun 2020 bahwa di masa pandemi ini jejaring antar kelompok harus diperkuat untuk membangun kekuatan lebih besar, misalkan untuk ketahanan ekonomi dengan membuka pasar yang penjual dan pembelinya berasal dari kompleks sendiri. Dalam pasar kompleks warga ini, pembelinya warga di dalam satu kompleks yang sama. Pasar kompleks warga dapat diadakan di ruang terbuka, seperti di lapangan sekitar kompleks rumah warga untuk meminimalisir penyebaran virus. Warga yang mempunyai usaha atau dagangan seperti Ibu Elis dapat menawarkan usaha atau dagangannya kepada warga sekitar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, menerapkan social distancing, dan setelah harus tidak terjual di pasar tradisional ke pasar kompleks warga. Pasar kompleks warga ini bisa menjadi alternatif yang tepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi warga atau pedagang di masa pandemi ini yang banyak mengalami
kerugian, dan kekurangan pendapatan, dan juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya virus COVID-19 dibanding dengan di pasar tradisional. Karena harga ini jauh lebih sedikit daripada di pasar tradisional. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah Ibu Elis ada pertanyaan? Ada. Pertanyaan saya, seperti adik tadi bilang, gagasan solutifnya itu bangun pasar kompleks warga. Nah, warga di sekitar saya juga ada beberapa yang jualan tahu tempe. Jadikan nanti di pasar kompleks warga jadinya banyak yang jualan tahu tempe juga. Nah, itu gimana ya, Dek? Biar nanti jualan saya laku itu di pasar kompleks. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab bagaimana agar dagangan Ibu laku sedangkan ada penjual tahu tempe lain di daerah Ibu gitu. Mungkin Ibu bisa komunikasikan dengan kepala desanya sama pedagang-pedagang lain juga untuk membuat kesepakatan untuk membagi jadwal gitu. Jadi biar jualannya itu gantian. Nah, kenapa dibuat jadwal itu? Karena supaya pendapatannya itu full gitu buat ibu di hari itu, di satu hari itu buat ibu aja. Karena kalau misalkan semuanya ada berjualan di hari yang sama, nantinya ya sama saja seperti berjualan di pasar tradisional gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Menurut Ibu Elis, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Apakah Ibu Elis ada pertanyaan lagi? Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.